Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman semua supaya bisa bantu teman-teman semua yang baru pengen mulai investasi di kripto terutama di Bitcoin. Nah, ini aku juga ada sedikit update portofolio singkat aja, yaitu sekarang portofolioku udah berhasil menyentuh angka 1.609.256.176 rupiah. Dimana karena belakangan ini Bitcoin harganya lagi lumayan naik, deket-deket dengan harga all time high-nya lagi. Dan sekarang total returnku di angka 13%, sekitar 148 juta sekian ya, teman. Oke, sekarang kita bakal langsung jawabin pertanyaan teman-teman aja. Yang pertama dari Kak Mas Adi 1218, Bang, aku mau beli Trezor, bisa nggak beli di Abang? Nah, ini aku mau kasih rekomendasi ke teman-teman semua. Kalau misalnya kamu pengen membeli alat-alat untuk menyimpan kripto, terutama cold wallet, pastikan kamu hanya beli dari website utama mereka. Kalau misalnya kamu pengen beli Trezor, ya kamu langsung search di Google aja. Nih, kamu bisa langsung lihat websitenya ini ya, men, yaitu trezor.io. Dan kalau misalnya kamu pengen beli, ya kamu belinya dari website ini. Ini juga berlaku yang sama kalau misalnya kamu pengen membeli yang lain. Contohnya kamu pengen beli Ledger. Kamu tinggal ketik aja Ledger, misalnya Ledger Cold Wallet di sini. Nanti langsung bakal dibawa ke halaman website utamanya, yaitu Ledger. Platform-platform seperti e-commerce sebenarnya ada juga ya. Misalnya importer dari Indonesia, kemudian dia import, kemudian dia jual lagi. Cuma kalau aku pribadi, aku sebenarnya kurang rekomen. Aku tetap rekomen kamu belinya dari website manufacturernya langsung ya, men. Supaya kenapa? Ini supaya terjamin keamanannya. Apalagi buat teman-teman semua yang pengen setor dana dalam jumlah besar. Kalau misalnya nanti cold wallet kamu ternyata kenapa-napa, seed phrase-nya udah diambil orang duluan atau apa, itu kamu bisa aja kehilangan semua dana kamu. Dan itu bisa menjadi sangat beresiko. Itulah kenapa kalau bisa kamu belinya dari website langsung. Tapi berbeda cerita kalau misalnya kamu pengen beli seperti Stamsteed, Billfolder, atau misalnya alat-alat yang metal itu yang untuk nyimpen seed phrase, ya itu masih nggak apa-apa. Karena itu kan nggak ada hubungannya sama cold wallet, itu nggak menyimpan Bitcoin kamu. Tapi lebih ke arah simpan seed phrase. Cuma kalau ini menurut rekomendasiku pribadi. Jadi kalau misalnya pengen beli Trezor, pastikan kamu belinya dari websitenya langsung. Tapi nanti bakal ada biaya pengiriman, itu biaya pengirimannya lumayan mahal ya, man. Kalau dirupiahin bisa ratusan ribu juga. Karena itu udah puluhan dolar juga. Aku pribadi, aku titip temanku yang ada di Amerika supaya langsung bisa dibeliin tanpa kena biaya. Semoga membantu ya buat Kak Mas Adi. Berikutnya dari MD Channel 7822, jika 1 miliar rupiah kita beli Bitcoin sekarang, maka 5 tahun ke depan jadi berapa? Nah, di sini kita bakal kembali masuk ke hitung-hitungannya. Di sini aku udah siapin, kalau misalnya teman-teman pengen masukin sebanyak 1 miliar rupiah, kita tinggal ubah aja angkanya di sini, 1000000. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini dengan kamu membeli 1 miliar rupiah worth of Bitcoin, itu berarti kamu bakal mendapatkan sekitar 57 juta Satoshi, atau 0,577 sekian Bitcoin. Jadi kita tinggal masukin angkanya di sini, kita copy aja, kita ambil sampai 8 angka di belakang koma. Nah, kalau udah, sekarang kita tinggal masukin ke tabel perhitungannya lagi ya, men. Ini kita bakal coba masukin di sini, kalau misalnya kita punya 0,577 Bitcoin sekian, nanti tahun 2045 portofolio kita bisa menjadi berapa? Dalam konteks ini bisa menjadi 39 miliar. Itu pun kalau bear case. Kalau base case-nya 172 miliar dan bull case-nya 650 miliar. Tapi ini untuk tahun 2045, di mana ini proyeksi Michael Saylor ada 13 juta dolar di base case, 3 juta dolar di bear case, dan juga bull case 49 juta dolar. Dan kalau misalnya dari pertanyaan KM di channel ini kan di tahun 2030 ya, men, 5 tahun dari sekarang. Nah, itu kita nggak tahu harga Bitcoin bisa di angka berapa, tapi kalau katakan aja Bitcoin udah menyentuh angka 1 juta dolar, seperti yang digadang-gadang oleh banyak para pakar dunia, para orang pintar dunia, udah pada memproyeksikan, para institusi-institusi keuangan juga memproyeksikan demikian, 2030-an udah bisa menyentuh 1 juta dolar, ya mungkin portofolio kamu yang 1 miliar tadi dapat 57 juta Satoshi, bisa aja bernilai 570 ribu dolar. Dan 570 ribu dolar berapa? Yaitu udah sekitar 8 miliar, teman. Dan menurut aku itu juga udah merupakan pertumbuhan yang lumayan signifikan. Portofolio kamu 1 miliar jadi 8 miliar, mungkin aja itu udah angka yang cukup untuk kamu pensiun 5 tahun dari sekarang. Tapi ya seperti yang teman-teman ketahui, pada akhirnya nggak ada yang bisa tebak dengan tepat, nggak ada yang bisa tahu Bitcoin bakal keberapa ya, man. Ini semua hanya proyeksinya aja. Semoga ini membantu ya buat KMD Channel. Berikutnya dari Kak Santoso Budi, saya baru tahu udah terlambat belum ya? Sedang booming karena naiknya drastis ini.
Nah, ini adalah pertanyaan yang bakal selalu ada di channel ini ya teman. Mau di saat Bitcoin harganya kemanapun, Bitcoin harganya naik, Bitcoin menuju all time high lagi, selalu bakal ada teman-teman yang bertanya kalau sekarang masuk masih boleh atau enggak. Nah, kalau misalnya kita lihat, sebenarnya sekarang Bitcoin itu market cap-nya masih terbilang kecil banget dibandingkan apa yang bisa dicapai di masa depan nanti. Sekarang aset ini cuma senilai 2 triliun dolar. Di mana di masa depan itu dana yang bakal masuk menurut aku itu bakal bisa puluhan bahkan ratusan triliun dolar. Dan Bitcoin aja digadang-gadang bisa mengalahkan gold, dan untuk mengalahkan gold aja itu perlu bertumbuh sebanyak 10 kali lagi. Jadi sebenarnya kalau misalnya tanya terlambat atau belum, ya kalau misalnya kamu horizon investasinya untuk jangka yang panjang banget, kamu pengen investasi buat anak cucu kamu, pengen investasi yang bakal tariknya 10, 20, bahkan 30 tahun dari sekarang, ya sebenarnya ini sama sekali belum terlambat. Apalagi buat teman-teman semua yang bisa investasi minimal 4 tahun. Karena kalau misalnya udah 4 tahun, itu udah lewat satu cycle, paling nggak Bitcoin itu harga produksinya bakal ngedouble ya teman. Karena setiap satu cycle, setiap 4 tahun, itu rewardnya bakal dipotong setengah, Bitcoin yang didapatkan miner itu berkurang setengahnya. Ya berarti secara otomatis nilai produksinya kali 2 dan kelangkaannya akan bertambah. Kalau udah kelangkaannya bertambah, ya otomatis harganya bakal di-push buat naik. Begitu juga ditambah lagi dengan uang yang dicetak terus, sehingga value-nya semakin turun against Bitcoin. Ini kita bicara uang yang paling kuat, USD aja kalah dibandingkan Bitcoin. Value-nya udah hilang jauh banget. Apalagi kalau kita bilang mata uang lain yang jauh lebih lemah dibandingkan USD ya teman. Cuman buat Kak Santoso Budi ya saranku pribadi, kalau misal kamu pengen lebih aman, ya masuknya jangan satu kali masuk, kamu multiple entry aja, kamu beli secara perlahan. Mungkin kalau bisa ada, katakan ada 1 miliar, ya jangan langsung masuk semuanya, masuk aja 100 juta, 100 juta. Atau mau kamu cicil setiap bulan juga boleh teman. Itu sesuaikan lagi dengan profil resiko kamu. Semoga bermanfaat ya buat Kak Santoso Budi. Nah, berikutnya dari KHKMS8231, sekarang posisi ada 0,3 Bitcoin. Rencana sih kalau bear market, baru all in sebisa mungkin pegang 1 Bitcoin. Nah, sebenarnya ini juga boleh kamu lakukan, cuman seperti yang kita ketahui, Bitcoin pada akhirnya nggak bisa ditebak. Kalau kamu melakukan seperti ini, ya nanti kalau semisal Bitcoin itu harganya turun, kamu akan berpotensi untuk bisa mendapatkan lebih banyak Bitcoin. Tapi di satu sisi, kalau ternyata Bitcoin harganya rally up terus, dan udah nggak nyentuh harga market crash lagi, nggak nyentuh harga bawah lagi, ya kita ketinggalan kereta dan kita hanya bisa memiliki 0,3 Bitcoin. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk seperti ini tergantung harga Bitcoinnya aja ya men. Cuma kalau misalnya kamu pengen lakukan seperti ini, ya boleh juga di saat nanti Bitcoin harganya turun, kalau kita masuk, otomatis kita akan mendapatkan dengan harga yang lebih bagus, AVG kita bakal lebih bagus, dan di saat Bitcoin naik nanti, kita profitnya bisa lebih tinggi. Cuma sebenarnya untuk melakukan timing the market gini, agak sulit ya men, karena aku pribadi juga pernah mencoba dan ujung-ujungnya malah kena sideline juga. Ya tapi pada akhirnya tetap untung karena sebenarnya aku udah masuknya dari harga yang jauh lebih murah dari saat ini. Jadi kamu boleh sesuaikan aja dengan strategi kamu ya. Semoga bermanfaat ya. Berikutnya dari Kazisopus, Bitcoin soalnya ada fitur earn di beberapa exchange, jadi bisa dapat passive income setiap hari. Nah ini benar banget, sebenarnya dengan kita naruh di exchange itu kita bisa mendapatkan fitur earn. Contoh di sini aku buka ke bagian peluang cuanku. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini aku juga mendapatkan Bitcoin yield, di mana aku dapatnya itu setiap hari sebanyak 273 Satoshi. Kalau dirupiahin ya mungkin sekitar 4.000-an ya, men. Tapi kalau misalnya kita klik ke bagian peluang kalkulator di sini, katakan kita masukin 0,1 Bitcoin. Kemudian kita coba calculate di sini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalnya per tahun katakan dia naiknya sebanyak, katakan di sini 30% aja. Selama 5 tahun projection, itu porto kita bisa naik sebanyak 290% ya teman. Dimana kalau misalnya naik tanpa yield itu 271%, tapi kalau naik dengan yield bisa jadi 290%. Karena itu ada dibantu oleh peluang cuan yieldnya, yaitu 5,1%. Nah ini teman bisa lihat kita bakal mendapatkan daily yieldnya itu 273 Satoshi. Monthly-nya 8.000 Satoshi, dan juga yearly-nya yaitu 100.000 Satoshi. Walaupun mungkin teman-teman lihat kecil, tapi nanti 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, 100.000 Satoshi
bisa aja cukup untuk membeli rumah atau bahkan mengubah hidup kita ya kan. Karena seperti yang udah kita bahas, seperti yang kita semua udah percayai, Bitcoin di masa depan akan menjadi sangat valuable. Dan ini kalau misalnya kenaikannya 30% per tahun. Jadi teman-teman bisa coba otak-atik di sini. Misal 25%, 35%, 50%. Teman-teman bisa coba aja otak-atik dan mainin kalkulatornya. Semoga bermanfaat ya. Berikutnya dari di 23350 Bitcoin dong. 100% aset di Bitcoin nih. Nah, ini luar biasa. Ini berarti keyakinannya itu sangat besar terhadap Bitcoin ya, teman. Sampai 100% semuanya all in di Bitcoin. Aku pribadi, aku sebenarnya nggak all in. Ini portoku nggak semuanya di Bitcoin. Masih ada investasi-investasiku di tempat lain juga ya, teman. Tapi kalau misalnya nanti suatu saat ternyata beneran terjadi crash, Bitcoin harganya misal turun banyak banget, Bitcoin jadi murah banget, misalnya Bitcoin ke 20.000 lagi, ke 30.000 lagi, ya aku punya kemungkinan untuk mungkin aku jual asetku tempat lain dan aku akan membeli lebih banyak Bitcoin lagi. Tapi tentunya sebenarnya ini kamu nggak harus ikuti, kamu nggak harus 100% all in Bitcoin, karena sebenarnya investasi ini bisa kita sesuaikan dengan gaya main kita. Contohnya kalau misalnya kita pengen melakukan diversifikasi seperti yang tadi aku lakukan, itu juga bisa ya. Ini di sini aku ada satu tabel di mana di sini kita bisa coba melakukan diversifikasi. Nih katakan kalau porto kita disebar ke beberapa instrumen investasi. Misalnya ada masuk reksadana obligasi, masuk bank digital, masuk reksadana pasar uang, masuk P2P lending konsumtif, masuk properti. Kemudian di sini kita masukin jumlah dananya, yaitu total dana sekitar 880 juta dan kita Bitcoinnya 150 juta aja. Nih kamu bisa lihat kalau suatu saat Bitcoin tumbuh 30%, portofolio kita nantinya return per tahun itu secara keseluruhan bisa mendapat sekitar 12%. Dimana itu menurutku udah angka yang oke banget ya kan. Angka belasan persen udah bisa return di atas inflasi. Tapi katakan kalau misalnya Bitcoin kenapa-napa pun, katakan di sini minus 30%. Nah, kamu bisa lihat portofolio kita masih tetap dalam keadaan positif. Padahal Bitcoinnya turun 30%. Kalau misalnya kita all in 100% Bitcoin, Bitcoin turun 30%, ya udah aset kita literally minus 30%. Aset kita misalnya 880 juta, bisa aja langsung minus sepertiga dari 880 juta ini. Jadi porto kita yang semula hampir 1M ini bisa menjadi tinggal 587 juta sekian. Kamu bayangin kalau misalnya portofolionya minus seperti itu, apakah kamu bisa tetap tenang? Kalau misalnya kamu masih muda, kamu emang profil resikonya tinggi, kamu masih punya banyak waktu, dan kamu punya penghasilan yang besar, ya mungkin kamu bisa tenang-tenang aja. Tapi gimana kalau misalnya kamu adalah seorang yang mungkin udah berusia, terus kamu punya tanggungan, terus mungkin income-nya juga nggak terlalu besar, ya mungkin itu bisa menjadi kendala. Maka dari itu, yang namanya personal finance itu sangat personalized dan itu sangat disesuaikan dengan keadaan teman-teman semuanya. Jadi sebenarnya untuk melakukan all in ini, ya sebenarnya itu disesuaikan dengan kamunya aja, teman. Apakah salah? Ya kalau misalnya menurut aku pribadi juga nggak salah. Kalau emang keyakinan kamu setinggi itu, dan juga nanti ternyata Bitcoin tiba-tiba udah rally terus ke atas sampai $1 juta, $2 juta, ya portofolio kamu yang 100% di Bitcoin itu bisa bertumbuh menjadi sangat signifikan dan juga kamu bisa mengubah hidup kamu sepenuhnya ya teman, bisa benar-benar berubah. Jadi ini semua disesuaikan lagi dengan conviction teman-teman. Yang namanya investasi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Semuanya cuma penyesuaian aja. Nah sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang bakal aku jawab, tapi aku bakal coba jawab di video berikutnya supaya videonya nggak kepanjangan. Mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!